Bab 666, bawakan aku para pemberontak. Basis budidaya Raja Hantu Raksasa telah kembali, dan dari 3 dewa yang menentangnya, dia telah membunuh 1, dan tampaknya menangkap 2. Itu terjadi begitu cepat sehingga tidak ada cara bagi 3 klan besar untuk mengetahui apa yang telah terjadi, apalagi 6 markuise surgawi di Giant Ghost City. Saat ini, para pemberontak di Giant Ghost City merasa sangat khawatir ketika mereka duduk dan menunggu untuk mencari tahu apa yang akan terjadi. Jika Raja Hantu Raksasa mati begitu saja, maka akan ada jauh lebih sedikit untuk dikhawatirkan. Tapi dia telah diselamatkan oleh Bai Hao, sebuah fakta yang menggantung di atas kepala para pemberontak seperti pisau tajam. Mereka hanya bisa berharap bahwa 3 patriark dewa akan berhasil menemukan Raja Hantu Raksasa dan membunuhnya pada waktunya. Adapun orang-orang yang tidak secara terbuka memberontak, mereka juga gemetar ketakutan. Lagi pula, meskipun tidak ikut serta dalam pemberontakan, mereka diam-diam menyetujui dengan tidak menentangnya, sebuah fakta yang tidak dapat mereka tolak. Setiap kelompok di kota itu merasakan banyak tekanan. Jalan-jalan hampir kosong, dengan semua penggarap jiwa yang tersisa di tempat tinggal mereka sendiri, menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi pada akhirnya. Adapun tentara dari 6 markuise surgawi, hati mereka gemetar ketakutan, namun mereka terus mencari kota yang tinggi dan rendah. Lagi pula, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti apakah Raja Hantu Raksasa yang melarikan diri adalah klon lain. Meskipun tidak mungkin bahwa dirinya yang sebenarnya masih bersembunyi di kota, mereka tidak bisa mengambil risiko. Adapun 6 keajaiban surgawi, mereka semua mengenakan ekspresi sangat suram saat mereka berkumpul untuk pertemuan di aula besar di suatu tempat di kota. Namun, tidak banyak yang dikatakan karena mereka semua duduk di sana. Sebagian besar dari mereka hanya melihat ke langit, menunggu kabar dari ketiga dewa. Raja Hantu Raksasa sangat lemah, dan meskipun Bai Hao itu sangat licik dan ganas, basis budidayanya terlalu rendah. Kali ini, dia pasti kalah. Petik 2. Raja Hantu Raksasa hanya memiliki begitu banyak darah jiwa untuk digunakan. Tidak peduli bagaimana mereka mencoba menghibur diri mereka, hati mereka berdegup kencang ketakutan. Sementara itu, tidak terlalu jauh dari kota, ada 2 puncak gunung, di mana masing-masing duduk seorang lelaki tua. Salah satunya adalah Duke Netherworld, dan yang lainnya adalah Duke de Crier. Keduanya memiliki ketakutan sendiri, dan menunggu dengan cemas untuk melihat apa yang akan terjadi. Keduanya tahu bahwa nasib mereka tidak lagi berada di tangan mereka sendiri. Adapun yang akan hidup dan yang akan mati, itu akan ditentukan oleh apa yang terjadi antara 3 dewa dan Raja Hantu Raksasa. Jika para dewa dari 3 klan besar menang, maka Duke de Crier tidak punya pilihan selain tunduk pada mereka. Di sisi lain, Duke Netherworld akan menghadapi konsekuensi yang jauh lebih parah jika dia keluar dari bawah. Kedua adipati surgawi telah berhenti berkelahi, dan hanya sesekali saling memandang. Satu-satunya tujuan keduanya melayani saat ini dalam konflik yang lebih besar adalah untuk mencegah yang lain menjadi bagian dari tindakan. Kota itu dipenuhi dengan tekanan kuat, dan semua orang sangat gugup. Waktu berlalu, tak lama kemudian sudah malam, dan langit menyala dengan cahaya merah, seolah-olah awan terbakar. Saat itu terjadi, tekanan yang membebani hati semua orang yang hadir tampaknya semakin kuat. Pada saat itulah, awan merah di langit mulai bergolak. Dalam sekejap mata, gemuruh hebat seperti guntur memenuhi daerah itu, tampaknya turun dari surga tertinggi. RUUMBLE. Tanah-tanah mulai berguncang secara fisik, dan di dalam kota, semua orang memandang dengan kaget. 6 markuise surgawi bertukar pandang tetapi tidak mengatakan apa-apa satu sama lain, dan malah terus menatap ke langit. Di kejauhan, Duke de Crier dan Duke Netherworld juga mendongak, ekspresi mereka campuran kegugupan dan antisipasi. Kemudian, wajah Duke Netherworld jatuh, dan ekspresi tidak percaya yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di matanya. Adapun Duke de Crier, matanya bersinar dengan sukacita, dan dia menoleh ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Satu bereaksi dengan kaget, yang lain dengan gembira. Seperti yang mereka lakukan, gemuruh guntur meletus di langit di atas. Retak. Itu terdengar lebih keras daripada semua suara lain di dunia, dan ketika itu terdengar, orang-orang di kota itu merasakan pikiran mereka terguncang. Melihat ke atas, mereka melihat celah besar terkoyak di langit. Itu sepenuhnya 3.000 meter dari satu ujung ke ujung lainnya. Seolah-olah pedang besar yang tak terlihat telah mengiris udara terbuka, setelah itu angin hitam meletus dari dalam. Lalu, 2 orang muncul.
Yang pertama mengenakan mahkota kerajaan, dan mengenakan jubah ungu dengan naga berbelit-belit. Begitu dia muncul, semuanya mulai bergetar hebat, dan gemuruh guntur yang tak terhitung memenuhi udara. Jelas, orang ini sangat kuat sehingga dia bisa menghancurkan segala sesuatu di dunia. Matanya tampak mengandung kemampuan untuk menyedot semua cahaya di dunia, membuat segala sesuatu di sekitarnya gelap dan tidak berwarna. Tekanan baru mulai membebani kota, tekanan yang jauh melampaui tekanan dari saat yang lalu. Semua penggarap jiwa di kota mulai bergetar, dan pada titik tertentu, orang-orang mulai berteriak keras. Raksasa, Raja Hantu Raksasa. Raja Hantu Raksasa kembali. Kami menawarkan salam hormat, Raja Hantu Raksasa. Seketika, 6 markuise surgawi yang memberontak di aula besar menyadari apa yang telah terjadi, dan wajah mereka kehabisan darah. Ekspresi kosong bisa terlihat di wajah mereka, bersama dengan keputusasaan suram. Mereka telah dipukuli sepenuhnya dan sepenuhnya. Mempertimbangkan tingkat basis budidaya mereka, hanya perlu satu pandangan untuk memastikan bahwa Raja Hantu Raksasa telah sepenuhnya pulih. Mereka bisa membayangkan nasib 3 patriarki Deva dari klan-klan besar, dan tidak ragu tentang betapa menyedihkannya tujuan mereka. Terengah-engah bisa terdengar di seluruh kota ketika mata yang tak terhitung jumlahnya mengintip sosok mempesona yang melayang di udara di dekatnya. Namun, selain Raja Hantu Raksasa yang agung, ada juga Bai Xiaochun. Penuh kegembiraan, dia melakukan yang terbaik untuk menjaga napasnya tetap terkendali saat dia melihat ke bawah ke kota. Belum lama berselang, dia berlari seperti tikus melewati kota ketika orang-orang mencoba membunuhnya. Sekarang, dia kembali di puncak kemuliaan, meninggalkannya merasa sangat sombong dan bangga. Tiba-tiba, dia melangkah maju sehingga dia berada di depan Raja Hantu Raksasa. Menatap kota, dia berteriak, dengarkan, semuanya. 3 pemimpin klan yang berani menyinggung atasan mereka telah dihapus dari kekuasaan. Yang mulia Raja telah kembali. Kapan tepatnya kamu berencana untuk melangkah maju dan menawarkan salam resmi? Petik 2 titik titik. Menanggapi kata-katanya, semua orang gemetar, dan dalam beberapa saat, banyak individu dengan gugup terbang ke udara, di mana mereka mulai bersujud kepada Raja Hantu Raksasa. Kami menawarkan salam hormat, Raja Hantu Raksasa. Kami menawarkan salam hormat, Raja Hantu Raksasa. Dalam sekejap mata, pembudidaya jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul, semuanya menawarkan salam, suara mereka bergabung menjadi raungan ribut yang naik ke langit tertinggi. Adapun 6 keajaiban surgawi, wajah mereka pucat seperti kematian, dan mata mereka dipenuhi keputusasaan. Mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan untuk melarikan diri, atau kemampuan untuk melawan, oleh karena itu mereka hanya berlutut untuk bersujud. Adapun 4 markuise surgawi yang tidak melakukan apa-apa selama pemberontakan, mereka gemetar muncul untuk menawarkan salam, bingung dan takut. Pada saat yang sama, 2 sinar cahaya melesat ke arah kota dari kejauhan. Mereka adalah Duke de Crier dan Duke Netherworld. Adapun Duke de Crier, dia dengan gembira menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam. Salam, Yang Mulia, katanya. Sebaliknya, Duke Netherworld tampak sangat khawatir. Namun, dia tidak gegabah mencoba melarikan diri, dia tahu bahwa tindakan seperti itu tidak ada gunanya, dan hanya akan menyebabkan kematian. Satu-satunya peluang kecil yang ia miliki untuk hidup datang dengan tidak melarikan diri. Menghadapi pucat, dia jatuh ke bawah untuk bersujud. Keributan total memenuhi kota saat teriakan hormat yang tak terhitung jumlahnya naik. Raja Hantu Raksasa memandang keluar dengan wajah tanpa ekspresi, bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun saat ia mengamati kota dengan mata dingin. Yang benar adalah dia tidak perlu mengatakan apa-apa. Kehadirannya semata-mata akan menghancurkan sisa-sisa pemberontakan. Kegembiraan Bai Xiaochun tumbuh saat melihat apa yang terjadi, tetapi dia tidak lupa tentang bagaimana Raja Hantu Raksasa perlu menjaga martabatnya. Setelah melirik secara diam-diam padanya, Bai Xiaochun membuat keputusan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Menggenggam tangannya di belakang punggungnya, dia menatap kerumunan di kota dan dengan keras menyatakan, bawakan aku pemberontak. Dia langsung senang dengan betapa tajam dan mengancam kata-katanya. Sebagai tanggapan, 4 markuise surgawi yang tidak ikut serta dalam pemberontakan bergegas untuk menyegel basis budidaya dari 6 markuise yang bersalah. 6 markuise bersalah tidak melakukan apapun untuk melawan. Dalam sekejap mata, mereka berlutut dan tidak mampu bergerak.
Adapun Duke de Crier, dia melambaikan jarinya, menyegel basis kultivasi Duke Netherworld, yang hanya memandang pahit saat itu terjadi. Bawahan dari 6 Markuise Surgawi tidak dapat melarikan diri, dan segera ditangkap dan ditangkap oleh pasukan 4 lainnya. Raja Hantu Raksasa menyaksikan semua ini terjadi dengan mata dingin, tetapi tidak lebih. Di dalam, dia sebenarnya cukup senang dengan bagaimana Bai Xiaochun menangani hal-hal. Melangkah ke depan, dia muncul di lokasi di mana patung hantu raksasa itu ada, di mana dia melambaikan tangannya. Riak mengalir keluar, dan waktu seakan bergerak terbalik. Batu-batu hancur mengalir kembali ke udara, dan dalam sekejap mata, patung itu telah berubah. Istana kerajaan dan aula agungnya telah kembali ke tempatnya, dan semua kerusakan pada patung itu disembuhkan. Dalam beberapa saat, patung hantu raksasa dan istana kerajaan kembali ke tempat seolah-olah mereka tidak pernah dihancurkan. Aku kembali, kata Raja Hantu Raksasa, kata-kata pertamanya sejak kembali. Raja Hantu Raksasa telah kembali. Raja Hantu Raksasa, Raja Hantu Raksasa. Sebagai tanggapan, suara-suara yang tak terhitung jumlahnya bergabung bersama dalam sorakan yang luar biasa. Adapun Bai Xiaochun, suaranya juga bisa terdengar di sorakan, seolah-olah dialah yang memimpin semuanya. Bab 667, Majordomo Bai. Emosi Bai Xiaochun melonjak di bawah gelombang sorak-sorai. Meskipun dia agak iri pada betapa kuatnya Raja Hantu Raksasa itu, dia juga senang dengan kenyataan bahwa dia pasti telah memenangkan kemenangan besar sendiri. Dia dengan cepat bergegas untuk berdiri di samping Raja Hantu Raksasa, memastikan untuk terlihat seperti gambar pelayan yang setia. Melirik ke sekeliling dengan waspada seandainya ada pemberontak yang berani bergerak. Meskipun tindakannya jelas melodramatik, tidak ada sedikit pun cemoohan yang bisa dilihat di mata siapapun. Bahkan, kebanyakan orang tampak iri, dan jelas berharap bahwa mereka bisa berada di tempat Bai Xiaochun. Mereka semua bergetar dengan pengetahuan bahwa Bai Hao ini, akan membuat kenaikan meteor. Dia seperti angin sepoi-sepoi yang berubah menjadi seekor naga, dan akan terbang ke ketinggian tertinggi. Keempat Markuise Surgawi yang tidak bergabung dengan pemberontakan sekarang menatap Bai Xiaochun dengan tatapan yang sangat serius. Bahkan Duke de Crier mendesah di dalam. Dia tahu, bahwa Raja Hantu Raksasa sekarang sangat peduli tentang Bai Hao ini. Jelas, Raja Hantu Raksasa memperhatikan proteksi berlebihan Bai Xiaochun. Meskipun tidak ada reaksi yang terlihat di luar, di dalam hatinya, dia tidak yakin apakah akan tertawa atau menangis. Sekarang basis budidayanya kembali normal, Bai Hao ini tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berkata, Bai Hao, kamu urus semuanya di sini. Duke de Crier, kamu ikut aku. Petik 2 titik titik. Dengan itu, dia berbalik dan menuju aula besar di istana kerajaan. Ya, Yang Mulia, Bai Xiaochun berkata dengan keras, merasa sangat senang dengan kekuatannya yang baru saja ditemukan. Duke de Crier menghela nafas. Melambaikan tangannya, dia menarik Duke Netherworld yang pendiam bersamanya saat dia pergi. Saat dia melakukannya, dia kebetulan memperhatikan betapa seksama Bai Xiaochun melihat adipati pemberontak, seolah menimbangnya untuk mencoba memutuskan apakah dia akan menimbulkan ancaman. Yang membuatnya meringis dalam hati pada seberapa berlebihan akting Bai Hao ini. Namun, dia tidak membiarkan hal itu muncul di wajahnya. Sebaliknya, dia memberi Bai Xiaochun senyum ramah, mengangguk, dan kemudian terbang ke istana kerajaan. Senang, Bai Xiaochun membuang muka. Tidak dapat mencegah perasaan bangga muncul di hatinya, dia tertawa dalam hati. Hahaha, aku, Bai Xiaochun, benar-benar terlalu luar biasa. Bahkan para dewa tidak punya pilihan selain memberi aku senyum ramah. Merasakan semangat yang sangat tinggi, Bai Xiaochun menggenggam tangannya di belakang punggung ketika ia melayang di udara di dekat patung hantu raksasa. Menatap hidungnya ke bawah pada semua orang di bawah. Beberapa saat kemudian, keempat Markuise Surgawi yang setia terbang ke arahnya, tersenyum dengan tidak sabar dan menawarkan sapaan salam hormat. Kami mendengar sebelumnya bahwa kamu adalah pahlawan perkasa dengan bakat luar biasa, Brother Bai Hao. Tetapi hari ini, rumor itu terbukti salah. Kamu bukan hanya pahlawan yang perkasa, kamu naga di antara manusia, tak tertandingi di bawah langit. Dengar, kawan, aku kebetulan memiliki liontin batu giok dengan peningkatan semangat 15 kali lipat.
Melirikmu sekilas, dan aku bisa mengatakan bahwa kamu dan Liontin ini ditakdirkan untuk satu sama lain. Tolong, aku mohon kamu untuk menerimanya. Petik 2 titik titik. Itu benar, Brother Bai Hao. Pertempuran kamu dengan ketiga dewa itu akan membuat kamu terkenal di seluruh Wildlands. Apakah kamu tahu berapa banyak pahlawan elit yang ada di wilayah Kaisar Agung yang mungkin bisa dibandingkan dengan kamu, Brother Bai Hao? Aku akan memberitahu kamu. Tidak ada. Brother Bai Hao, kamu belum memiliki rumah mewah di Giant Ghost City, bukan? Yah, jangan khawatir. Aku sudah membuat semua persiapan untuk kamu. Aku sangat berharap kamu dengan baik hati menerima tawaran aku. Petik 2 titik titik. Dari 3 pengkhianat dewa, Brother Bai Hao melukai 2 orang, dan menghancurkan tubuh kedagingan lainnya. Saudara Bai Hao, kamu pasti nomor 1 yang dipilih di semua Wildlands. Faktanya, kupikir hanya kamu yang layak menggunakan item sihir tertentu ini. Petik 2 titik titik. Keempat Markuise Surgawi itu menawarkan hadiah bersama dengan kata-kata menjilat mereka. Pada kesempatan lain, mereka bahkan tidak akan berpikir untuk bertindak seperti ini, tetapi saat ini, mereka sangat gugup, dan dalam upaya mereka untuk memulai dengan kaki kanan dengan Bai Hao ini. Kata-kata keluar dari mulut mereka tanpa akhir. Oh, berhenti melebih-lebihkan, kata Bai Xiaochun sambil tertawa. Aku melakukan semuanya demi kebesaran raja. Tidak perlu untuk ini, kalian berempat. Terlepas dari kata-katanya yang sopan, dia tidak ragu sama sekali untuk terus mengambil hadiah yang mereka tawarkan. Ketika 4 Markuise Surgawi melihat bahwa dia menerima hadiah mereka, mereka menghela napas lega. Mereka terus menghujaninya dengan pujian sampai seluruh kelompok berhubungan intim. Faktanya, mereka tidak hanya terus memberikan hadiah kepadanya, tetapi mereka juga semua memberikan undangan ke rumah mereka untuk kunjungan resmi. Merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, Bai Xiaochun menjilat bibirnya dan terus mengobrol dengan mereka sebentar. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, memanggil nama Raja Hantu Raksasa untuk mengirim 6 Markuise pemberontak pergi ke lembaga pemasyarakatan iblis. Selanjutnya, ia memenjarakan tokoh-tokoh penting lainnya di antara para pemberontak, dan memberikan perintah untuk mengembalikan kota itu. Bisnis di kota diperbaiki, dan pasukan dikirim ke 3 klan besar dengan perintah untuk menjaga mereka di bawah penguncian ketat. Meskipun semuanya tidak berjalan dengan lancar, tidak ada masalah besar. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Bai Xiaochun mengumpulkan kembali penjaga kota untuk memastikan bahwa ketertiban umum dipertahankan. Setelah itu, dia menempatkan dirinya di luar aula besar di istana kerajaan, tampak seperti gambar seorang penjaga yang waspada. Pada titik ini, Raja Hantu Raksasa dan Duke de Crier telah bertemu secara pribadi selama beberapa waktu, mungkin berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan pemberontakan. Dari ini, Bai Xiaochun bisa melihat bahwa Duke de Crier jelas satu-satunya dewa yang setia kepada raja, dan telah benar-benar bertempur di sisinya. Namun, itu justru menyebabkan kewaspadaannya tumbuh. Duke de Crier adalah dewa, dan memiliki kedudukan lebih tinggi dariku. Aku seharusnya bisa mendapatkan pengertian umum tentang sikap Raja Hantu Raksasa darinya, kan? Ketika dia berdiri di sana berpikir, malam tiba. Akhirnya, Duke de Crier muncul dari aula besar, sisa-sisa kegembiraan terlihat di wajahnya. Begitu dia melihat Bai Xiaochun, matanya bersinar, dan senyum muncul di wajahnya. Bai Xiaochun bergegas dan menggenggam tangan secara formal. Salam, Duke de Crier. Duke de Crier tertawa terbahak-bahak, dan sebelum Bai Xiaochun bahkan dapat membungkuk, dia berkata, tidak perlu formalitas seperti itu, Majordomo Bai. Kamu benar-benar telah melakukan layanan yang baik hari ini, dan telah membuka banyak peluang untuk diri kamu sendiri. Menimbang bahwa pemberontakan di Giant Ghost City baru saja dijatuhkan, ada banyak hal yang harus dilakukan. Kamu dan aku akan perlu bekerja sama dengan erat di masa depan, Majordomo Bai, dan pasti akan memiliki banyak hal untuk dibahas nanti. Petik 2 titik titik. Ketika Bai Xiaochun mendengar dirinya dipanggil sebagai Majordomo, dia agak terkejut. Namun, dia masih berhasil melakukan percakapan singkat dan sopan dengan Duke de Crier yang tersenyum sebelum pria itu berbalik dan menghilang. Pada saat itu, Bai Xiaochun menghela nafas lega. Saat itulah Raja Hantu Raksasa memanggilnya ke aula besar itu sendiri. Roh-roh sudah mengangkat, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan bergegas masuk. Ketika dia melihat Raja Hantu Raksasa yang mengagumkan dan mengagumkan yang duduk di sana di singgasananya, dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk menghormati.
Bagaimana kabar di kota? Tanya Raja Hantu Raksasa. Cara matanya tampak berkedip seperti kilat menyebabkan Bai Xiaochun tiba-tiba merasa sangat gugup. Dengan cepat menggenggam tangannya, dia berkata dengan suara keras, biasanya, kekacauan di Giant Ghost City akan sangat sulit untuk diselesaikan. Syukurlah, Yang Mulia bijaksana dan kuat, tak tertandingi di bawah surga. Karena itu, satu kata dari kamu, ditambah dengan satu pandangan, seperti kekuatan surga. Semua orang dibiarkan ketakutan dan hormat, dan tidak bisa berhenti memikirkan betapa indahnya hal-hal yang telah hidup di bawah pemerintahan kamu. Hati orang-orang benar-benar milik kamu. Karena semua itu, penanganan masalah di kota berjalan sangat lancar. Petik 2 titik titik. Bahkan ketika dia berbicara, Bai Xiaochun melihat keluar dari sudut matanya untuk melihat reaksi Raja Hantu Raksasa. Awalnya, wajah Raja Hantu Raksasa itu adalah topeng kehikmatan. Namun, setelah mendengar kata-kata Bai Xiaochun, pipinya berkedut, dan beberapa dari kesungguhan itu lenyap. Pada titik ini, dia bisa melihat bahwa Bai Hao ini tampaknya kecanduan sanjungan. Namun, jauh di dalam hatinya, Raja Hantu Raksasa benar-benar menikmati mendengar kata-kata seperti itu. Bagaimanapun, tidak ada yang pernah berbicara dengannya dengan cara seperti itu sebelumnya. Jangan buang energi kamu untuk pembicaraan tidak berguna seperti itu, katanya. Basis kultivasi kamu tidak cukup tinggi, Bai Hao. Kamu perlu lebih fokus pada kultivasi kamu, apakah kamu mengerti? Ketika Raja Hantu Raksasa berpikir tentang bagaimana Bai Hao ini menggunakan setetes darah jiwa untuk melepaskan serangan tingkat dewa, meskipun, ia tidak bisa membantu tetapi keajaiban. Ketika Bai Xiaochun melihat ekspresi wajah Raja Hantu Raksasa, dia menghela nafas lega, dan berkata, jangan khawatir, Yang Mulia. Pak, basis kultivasi kamu tak tertandingi dan tak tertandingi. Selama beberapa hari terakhir, aku memperoleh banyak pencerahan dari mengamati bagaimana kamu bernapas. Selanjutnya, aku benar-benar terguncang oleh betapa kuatnya kamu sekarang setelah kamu pulih. Bahkan, aku berharap untuk segera melakukan meditasi terpencil sehingga aku dapat membuat terobosan berikutnya. Yang Mulia, aku pasti tidak akan kehilangan muka untuk kamu. Meskipun, aku telah menyinggung banyak orang. Aku khawatir jika aku melakukan meditasi terpencil, musuh akan keluar dari kayu mencari balas dendam. Petik 2 titik titik. Pada saat ia mencapai akhir pidatonya, kerutan yang mengkhawatirkan dapat terlihat di wajahnya, tampaknya diletakkan di sana secara tidak sengaja. Seolah-olah ia telah menjadi begitu sibuk berbicara sehingga ia kehilangan kendali atas ekspresi wajahnya. Ketika Raja Hantu Raksasa melihat raut wajahnya, dia tampak agak takjub. Namun, jelas apa yang Bai Xiaochun maksudkan, dia menginginkan posisi kekuasaan. Kamu, terserahlah. Dengar, mulai sekarang kamu adalah seorang majordomo, oke? Dengan itu, dia melambaikan tangannya untuk memberhentikan Bai Xiaochun. Ketika Bai Xiaochun mendengar bahwa dia sedang dibuat majordomo, dia tidak yakin apa yang diperlukan. Namun, dia sudah bersemangat, dan merasa sedikit lebih nyaman. Yang Mulia, katanya cepat, 3 klan besar berani memberontak melawan kamu, dan bahkan mencoba membunuh aku. Mereka benar-benar sekelompok penjahat. Dia berkedip beberapa kali untuk menekankan kata-katanya. Tentu saja, alasan dia membesarkan 3 klan itu bukan karena dia ingin menargetkan mereka. Tetapi dia ingin menyoroti berapa banyak upaya yang telah dia lakukan untuk menjaga Raja Hantu Raksasa aman dari mereka. Raja Hantu Raksasa memandang Bai Xiaochun dan kemudian mendengus dingin. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, kilatan dingin bisa terlihat di matanya. Pada saat itu, Bai Xiaochun memilih untuk tidak mengatakan apapun, dan hanya berbalik untuk pergi. Di luar aula besar, angin bertiup, dan meskipun dia masih merasa sedikit dingin naik ke tulang punggungnya, dia menghela napas panjang lega. Meskipun percakapan sudah lancar beberapa saat yang lalu, dia sangat gugup sepanjang waktu. Bagaimanapun, Raja Hantu Raksasa tampak sangat murung, dan juga sangat sulit dibaca. Setidaknya aku tahu bahwa sanjungan itu berhasil. Banyak kepura-puraan yang bisa dilihat, tetapi bukan sanjungan Bai Xiaochun. Dia mendongak berpikir sejenak, dan memutuskan bahwa dia perlu melakukan lebih dari ini di masa depan. Kemudian dia berpikir kembali bagaimana keempat keajaiban surgawi dan semua orang memperlakukannya, dan dia sangat bahagia. Selama aku membuat Raja Hantu Raksasa tetap bahagia, lalu siapa di Willlands yang berani memprovokasi aku?
Aku punya Raja Hantu Raksasa untuk mendukungku. Bab 668, Sasaran, Surga Dao Jiwa Baru Lahir. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Bai Xiaochun menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Sekarang, bulan tergantung di langit malam di luar saat ia terbang keluar dari patung hantu raksasa, merasa sangat senang dengan keberhasilannya baru-baru ini. Aku tidak pernah meminta untuk menjadi luar biasa. Tapi aku kira tidak ada cara lain. Itu pasti kehendak langit. Pertama, aku ditakdirkan untuk menjadi patriark junior yang mulia dari sekte penentang sungai. Kemudian aku menjadi jenderal besar di tembok besar. Dan sekarang, di sini di Willlands, aku sekali lagi mencapai kenaikan monolitik menjadi terkenal. Merasa agak jengkel tentang betapa luar biasanya dia menggelengkan kepalanya dan tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan perasaan bangganya. Di masa lalu, Bai Xiaochun bisa terbang di kota karena dia adalah seorang penjaga penjara. Namun, dia tidak pernah merasa benar-benar nyaman melakukannya. Lagi pula, jika dia bertemu dengan patroli penjaga kota, mereka bisa memaksanya turun ke tanah jika mereka menginginkannya. Tapi sekarang, penjaga yang berpatroli semua memandangnya dengan sangat hormat, dan bahkan memegang tangan untuk memberi salam sebelum berkerumun di sekitarnya. Meskipun Bai Xiaochun awalnya terkejut, ia dengan cepat menghangatkan pengaturan. Bersihkan tenggorokannya, dia mengeluarkan slip batu giok yang dia pelajari dengan sangat cepat. Dan kemudian menggenggam tangannya di belakang punggungnya dan menuju ke arah mansion yang telah diberikan oleh Markis Surgawi kepadanya. Itu terletak di pusat kota, dan dulunya merupakan rumah sekunder bagi Markis Surgawi itu. Itu agak besar, dengan bebatuan hias, serta aliran dan kolam. Ada formasi mantra yang melindunginya, membuatnya sangat sunyi dan damai. Sudah ada pelayan yang menunggunya di sana, yang segera menawarkan salam hormat. Bai Xiaochun sangat senang dengan semua pengaturan, dan tidak bisa menahan nafas ketika dia memasuki rumah. Malam berlalu dengan tenang. Bai Xiaochun tidak segera bergabung dengan roh dewa tipe logam. Jiwa dewa kelima itu sangat penting, bergabung dengan itu akan berakhir dengan dia melangkah ke tahap jiwa Naschen, yang berarti bahwa dia ingin melakukannya ketika dalam meditasi terpencil. Namun, sekarang jelas bukan saatnya untuk sesi meditasi terpencil. Untuk satu hal, itu adalah hari berikutnya bahwa pengumuman resmi dibuat mengenai pengangkatan Bai Xiaochun untuk majordomo. Berita itu menyebar seperti api, yang menyebabkan keheranan luas. Majordomo, aku tidak percaya Bai Hao sebenarnya ditunjuk sebagai majordomo. Kami belum pernah memiliki majordomo di Giant Ghost City sebelumnya. Majordomo, di satu sisi, itu bisa menyiratkan bahwa dia bertanggung jawab atas segala sesuatu di kota. Tetapi di sisi lain, itu juga bisa menyiratkan bahwa dia tidak bertanggung jawab atas apapun. Ini seperti sesuatu antara penunjukan yang nyata dan yang terhormat. Kekuatan sejatinya akan tergantung pada kemurahan hatinya dengan raja. Dan saat ini, Bai Hao mendapatkan bantuan penuh dari raja. Petik 2 titik. Bahkan ketika semua orang di kota mulai merenungkan kekuatan sejati apa yang datang dengan posisi majordomo. Bai Xiaochun sedang mempertimbangkan apakah dia harus keluar dan menikmati sedikit kejayaan yang baru ditemukannya. Namun, sebelum dia bisa, orang-orang mulai datang untuk memberikan salam resmi. Itu dimulai dengan 4 keajaiban surgawi, dan kemudian berubah menjadi aliran pembudidaya jiwa yang tak berujung. Hampir semua kelompok dan organisasi di kota mengirim orang kepadanya. Mereka semua datang membawa hadiah, yang diterima Bai Xiaochun dengan sangat terkejut dan terkejut. Melihat begitu banyak hadiah membuatnya tidak bisa berkata-kata, dan pada saat yang sama, bersinar dengan kebahagiaan. Hadiah yang paling mengesankan adalah rumah besar tempat dia sekarang tinggal. Markis Surgawi yang telah memberikannya kepadanya bernama Chen Hai. Dia adalah pria yang agak gemuk yang wajahnya selalu ditutupi dengan senyum yang cerah ketika dia melihat Bai Xiaochun. Tampaknya, pria itu tidak peduli sama sekali tentang masalah basis kultivasi atau status, dia bersikap sangat tulus dan ramah. Tentu saja, dengan peningkatan status tiba-tiba Bai Xiaochun, Zhou Yixing dan Li Feng juga mendapat banyak manfaat. Itu terutama berlaku untuk Zhou Yixing, yang telah memberikan layanan vital kepada Bai Xiaochun. Sekarang Bai Xiaochun kembali dengan kemuliaan, Zhou Yixing bergegas dengan penuh semangat untuk memberikan salam. Bai Xiaochun tahu bahwa dia telah melalui masa-masa sulit baru-baru ini.
Dan karena itu mendorongnya untuk mengambil keuntungan dari situasi untuk mendirikan struktur kekuatannya sendiri di dalam kota. Zhou Yixing pergi dengan gembira dan berseri-seri dengan puas. Dia tidak membuang waktu dalam menggunakan fakta bahwa dia didukung oleh Bai Xiaochun untuk mulai merekrut kelompok loyalisnya sendiri. Beberapa hari kemudian, arus pengunjung mulai menipis, dan Bai Xiaochun akhirnya punya waktu untuk berjalan-jalan di kota. Kemanapun dia pergi, para penggarap jiwa akan menyambutnya dengan rasa hormat yang luar biasa, menyebabkannya berjalan dengan bersemangat di setiap sudut kota yang bisa dia temukan. Selamat bertemu, Majordomo Bai. Salam, Majordomo Bai. Lihat, itu Majordomo Bai. Semakin banyak orang yang dia dengar berbicara tentang Majordomo Bai, semakin dia melangkah dan berjemur dalam kemuliaan. Dengan cara yang sangat mengingatkan pada Sekte Stream Roh, dia kadang-kadang menjernihkan tenggorokannya untuk menarik perhatian orang untuk memperingatkan mereka bahwa Majordomo Bai telah tiba. Bai Xiaochun benar-benar mabuk oleh perhatian yang diterimanya. Bahkan, ia bahkan memutuskan untuk mengunjungi penjara iblis. Meskipun sipir Lisu tidak begitu senang tentang hal itu, ia tidak punya pilihan selain memberikan salam hormat, dan kemudian memimpin Bai Xiaochun pada inspeksi penjara. Adapun Bai Xiaochun, ia menyukai pembalikan peran, dan memastikan untuk menunjukkan banyak bidang penting yang menjadi perhatian saat mereka pergi melalui fasilitas. Keempat wakil sipir dan 4 inkuisitor gelap semuanya berkerumun di sekitarnya, merasa agak terpesona. Hampir sulit bagi mereka untuk memusatkan pikiran mereka pada kenyataan bahwa orang ini telah memulai sebagai penjaga, kemudian menjadi tahanan, dan sekarang menjadi seorang majordomo. Yang paling mengejutkan dari semuanya adalah wakil sipir Sun Peng dari sel Blok D. Namun, Bai Xiaochun adalah tipe orang yang mengingat teman-teman lamanya. Dan menimbun banyak pujian pada sel Blok D. Sun Peng segera memerah karena kegembiraan. Dari semua orang di penjara, itu adalah penjaga dari pasukan 9 yang paling disukai Bai Xiaochun. Dia bahkan memanggil kapten dengan nama untuk mengawalnya. Itu adalah kehormatan besar yang membuat seluruh pasukan sangat bersemangat. Sambil mendesah, dia berkata, "Aku benar-benar memiliki banyak kenangan indah di penjara iblis. Ini dulunya adalah rumah aku, dan tempat di mana perasaan aku paling dalam." Petik 2. Semua orang sepertinya tergerak oleh kata-katanya. Segera, kelompok itu tiba di sel Blok D sendiri, di mana mereka berhenti di depan markas lamanya. Pada saat itu, ekspresi kenangan muncul di wajahnya. Hanya melihat tempat ini dan aku hampir ingin melepaskan posisiku saat ini dan kembali menjadi penjaga. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, semua orang buru-buru mendorongnya untuk tidak melakukan hal seperti itu. Majordomo, Tuan, kamu benar-benar tidak boleh melakukan hal semacam itu. Ada banyak urusan negara yang harus kamu tangani. Dengan posisi kamu, kamu bertanggung jawab atas kesejahteraan semua Giant Ghost City. Petik 2. Benar, Majordomo. Penjaga penjara kota hantu raksasa tidak bisa melakukannya tanpa Majordomo mereka. Petik 2. Setelah mendengar semua kata-kata persuasif mereka, Bai Xiaochun menghela nafas sedikit tanpa daya. "Ah, terserahlah," katanya. "Sekarang kalian semua bicara seperti itu, kurasa aku tidak punya pilihan selain menyerah pada mimpiku. Semua yang aku lakukan untuk Yang Mulia Raja. Semua yang aku lakukan untuk Giant Ghost City." Petik 2. Ekspresi serius melampaui wajah semua orang yang hadir, dan bahkan mungkin untuk melihat tetesan air mata berkilau di lebih dari beberapa mata. Bai Xiaochun berdeham. Khawatir bahwa kegembiraannya dalam kesuksesan telah mendorong segalanya terlalu jauh, dia memutuskan untuk menyelesaikan tur inspeksi. Tepat ketika dia akan pergi, dia melihat ke arah Li Su, yang telah mengenakan ekspresi perbatasan yang sangat aneh dan tidak sedap dipandang selama ini. Selama seluruh tur, ekspresi Li Su tidak berubah sama sekali, fakta bahwa Bai Xiaochun tidak terlalu senang. Terlihat agak jengkel, dia berkata, "Li Su, aku harus menawarkan kata-kata kritik. Dalam kebesaran raja saat bahaya, aku adalah satu-satunya di sekitar untuk membuatnya aman. Di mana tepatnya kamu saat itu?" Petik 2. Setelah hening sejenak, Li Su mengertakkan gigi dan berkata, "Hari itu, aku pergi menemui Duke de Crier." Mata Bai Xiaochun tiba-tiba berubah menjadi sangat dingin ketika dia menatap Li Su dan berkata, dalam keagungannya saat bahaya raja, "Kamu pergi ke Duke de Crier. Apakah itu tindakan loyalis sejati, Li Su?" Petik 2. Wajah Li Su jatuh. Dia bisa melihat betapa dinginnya mata Bai Xiaochun,
dan menyadari bahwa dia telah keliru dalam kelakuannya sebelumnya. Bai Xiaochun jelas tidak kesal dengan ekspresi wajahnya, tetapi oleh penolakan umumnya untuk bersemangat. Menyadari bahwa dia telah menyinggung Bai Xiaochun, dan menyadari status Bai Xiaochun saat ini, Li Su segera merasa sangat menyesal. Menggenggam tangan dengan hormat, ia mulai menawarkan penjelasan lebih lanjut. Bai Xiaochun bukan tipe yang menyimpan dendam yang tak ada habisnya, dan tidak memiliki niat buruk yang mendalam terhadap Li Su. Oleh karena itu, melihat dia bertindak seperti ini di depan orang banyak sebenarnya membuat Bai Xiaochun merasa sedikit tidak nyaman. Melihat pria itu telah mempelajari pelajarannya, dan sekarang menjadi sedikit rendah hati, dia mengangguk dengan lemah lalu selesai dengan inspeksi. Selama beberapa hari berikutnya, Bai Xiaochun menghabiskan seluruh waktunya berjalan-jalan di kota untuk berjemur dalam kemuliaan. Tentu saja, dia tidak bisa melupakan bagaimana tiga klan besar, dan terutama klan Bai, telah bekerja sangat keras untuk melihatnya mati. Dia bukan tipe yang membalas dendam atas keluhan terkecil, tetapi mengingat dia memiliki kekuatan yang bisa dia miliki. Pemikiran tentang apa yang telah dilakukan tiga klan besar membuatnya merasa sangat marah. Namun, Raja Hantu Raksasa tampaknya memiliki rencana yang berbeda. Selain membunuh patriark klan-klan, dan menjaga tawanan klan Bai dan Chen, dia tampaknya tidak memiliki rencana untuk berurusan dengan klan itu sendiri. Setelah beberapa hari, Bai Xiaochun mulai kehilangan kesabaran. Dan mengisyaratkan kepada orang-orang di kota yang sangat loyal kepadanya bahwa sudah waktunya untuk menempatkan tiga klan besar di tempat mereka. Beberapa hari lagi berlalu, Raja Hantu Raksasa akhirnya memanggil Bai Xiaochun dan menegurnya karena hanya berjalan mondar-mandir sepanjang hari dan tidak melakukan apa-apa. Setelah itu, Bai Xiaochun merajuk kembali ke rumahnya dan pergi ke meditasi terpencil. Sambil mendesah, dia mengeluarkan jiwanya dan mulai berkultivasi. Itu bukan karena dia lupa tentang kultivasi. Hanya saja, sekarang dia adalah majordomo Bai, dia tidak bisa membantu tetapi menikmati posisi barunya. Lagi pula, dia telah dipaksa untuk bersikap rendah hati di Giant Ghost City begitu lama, sehingga kesempatan untuk sedikit menyombongkan diri di tempat terbuka terlalu banyak untuk ditolak. Hari-hari terakhir melihat Bai Xiaochun menggunakan koneksinya untuk mengintimidasi semua orang di kota meninggalkan Raja Hantu Raksasa dengan pemahaman yang jauh lebih jelas tentang kepribadiannya. Rubah kecil yang lihai. Kadang-kadang dia tampak seperti seorang penipu ulung yang mampu melakukan taktik paling ganas. Tapi di lain waktu dia lebih seperti anak kecil. Raja Hantu Raksasa menggelengkan kepalanya. Pada titik ini, dia sebenarnya merasa jauh lebih nyaman tentang Bai Xiaochun di sekitar. Meskipun kadang-kadang dia agak frustrasi, itu hanya karena dia menikmati perhatian. Secara keseluruhan, dia bukan tipe orang yang akan mengkhianati orang lain. Selain itu, semua yang dia nikmati sekarang telah dihasilkan karena kebaikan dari Raja Hantu Raksasa. Adapun bagaimana dia diam-diam mulai bertindak agresif terhadap tiga klan besar, Raja Hantu Raksasa tidak benar-benar peduli tentang itu sama sekali. Itu adalah masalah kecil sejauh yang dia khawatirkan. Namun, dia pasti terlalu malas dalam hal berlatih kultivasi. Tanpa tekanan, dia bahkan tidak akan bermeditasi. Dia jelas suka menikmati hidup. Bahkan Raja Hantu Raksasa tidak menyadari fakta bahwa, setelah membawa Bai Xiaochun kembali ke kota Hantu Raksasa, ia mulai memperlakukannya secara berbeda dari yang lain. Sementara itu, di ruang meditasi terpencil Bai Xiaochun, dia menekan semua harga dirinya pada janji barunya. Matanya mulai menjadi tenang saat dia melihat jiwa dewa di tangannya. Ini adalah dewa-deva terakhir yang aku butuhkan. Gabungkan dengan itu, dan 5 elemen jiwa deva yang aku atur akan lengkap. Pada saat itu, aku akan dapat menerobos. Mata bersinar dengan kegembiraan, dia mengambil jiwa dewa, dan mendorongnya ke dadanya. Gemuruh. Hampir seketika, auranya mulai mengembun dengan sendirinya, dan basis budidayanya mulai berputar dengan cepat. Perasaan yang akrab muncul di dalam dirinya, membuatnya merasa seolah-olah dia terbelah berkeping-keping. Bahkan ketika dia duduk di sana bersila, bayangan muncul di sekitarnya. Saat ini, sepertinya dirinya yang sebenarnya sedang duduk di sana bersama 4 versi dirinya di tempat yang sama. Waktu berlalu. Perlahan tapi pasti, bayangan kelima muncul, sampai benar-benar jelas. Suara gemuruh memenuhi pikirannya saat dia melakukan gerakan mantra 2 tangan, lalu melambaikan tangannya di udara. Muncul, klonku, RUUMBLE. 5 klon berjalan keluar, mengelilingi dirinya yang sebenarnya. Ketika mereka melakukannya,
tekanan luar biasa membebani semua 6 versi Bai Xiaochun. Semua klonnya berada di lingkaran besar formasi inti, dan bersama-sama, mereka bisa mengguncang pembudidaya tahap Naschen Soul awal. Meskipun dia masih belum memiliki surga daun Naschen Soul-nya, dia sudah mampu melepaskan kekuatan yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi. Selanjutnya, adalah tahap Heaven daun Naschen Soul. Pikirnya, matanya bersinar cerah. Bab 669, Jiwa Baru Lahir Surga Dao. Mencapai tahap Heaven daun Naschen Soul, sangat sulit. Kesulitan itu terletak pada kenyataan bahwa tidak hanya seseorang harus mendapatkan 5 jiwa dewa, tetapi masing-masing jiwa itu juga harus mewakili salah satu dari 5 unsur yang berbeda. Logam, kayu, air, api, bumi, hanya dengan satu set lengkap yang bisa berhasil. Itu benar-benar masalah yang sangat sulit. Di negeri Heavenspan, jiwa dewa sangat jarang, dan hanya kebetulan Bai Xiaochun mulai mengumpulkan mereka. Dia telah diberikan satu di Sekte Stream Roh, dan kemudian diberikan satu oleh Du Lingfei. Namun, hanya ketika sampai pada jiwa ketiga ia terpaksa bekerja keras untuk mendapatkannya. Setelah mempertaruhkan nyawanya, ia mendapatkan jiwa ketiga di labirin, setelah itu ia dipindahkan ke pedalaman Willlands. Kemudian, untuk mendapatkan jiwa dewa keempatnya, dia telah mempertaruhkan segalanya, dan juga menyinggung klan Bai. Kemudian datanglah jiwa terakhir, yang ia dapatkan hanya setelah perjuangan yang panjang dan pahit. Bahkan ketika dia bergabung dengan roh dewa dan membentuk klon kelima, dia memikirkan kembali apa yang telah terjadi baru-baru ini, dan merasakan ketakutan yang tersisa di hatinya. Kemudian dia melihat sekeliling pada klonnya, mengambil napas dalam-dalam, dan mengingat kembali informasi pada prasasti batu di labirin. Yang telah menggambarkan bagaimana cara menerobos ke tahap surga Dao Naschen Soul. Bawa kelima klon ke dalam satu tubuh, gabungkan mereka dengan diri yang sebenarnya. Keluar dari Gold Core dan masuk ke Naschen Soul. Dia menutup matanya untuk berkonsentrasi. Masalah ini sangat penting, dan tidak ada kesalahan yang bisa ditoleransi. Setelah mengatur pikirannya, matanya terbuka lagi, dan mereka bersinar dengan tekad. Logam, kayu, air, api, bumi, mari kita mulai dengan klon logam aku. Dia melepaskan kekuatan basis kultivasinya, menyebabkan fluktuasi lingkaran besar dari tahap core emas meledak. Bahkan ketika tekanan gold core-nya membebani daerah itu, mata Bai Xiaochun bersinar cerah, dan dia memandang ke klon jiwa dewa Deva tipe logamnya. Klon tipe logam memandang ke dirinya yang sebenarnya dan mengangguk sedikit. Kemudian, tanpa ragu sedikit pun, ia berubah menjadi seberkas cahaya berwarna emas yang melesat ke dahi Bai Xiaochun. Ketika semakin dekat, itu mulai hancur menjadi fragmen, mengirimkan cahaya yang menyilaukan ke segala arah. Dalam sekejap mata, itu bergabung ke dahi Bai Xiaochun, di mana itu menjadi kekuatan logam, melonjak melalui tubuhnya. Suara gemuruh memenuhi pikirannya, dan dia mulai gemetar saat dia merasakan kekuatan tipe logam berputar melalui dia dan kemudian menghantam gold core-nya. Gold core-nya bergetar ketika aura muncul di dalamnya yang hanya bisa digambarkan sebagai misteri dalam sebuah misteri. Tampaknya mengandung tingkat kekuatan hidup yang mendalam, yang menyebar melalui dirinya dan mulai mengubah dirinya. Pada saat yang sama, simbol magis emas muncul di sekitar gold core-nya, menyebabkan wajahnya memancarkan suasana kekudusan yang mendalam. Namun, tak lama, simbol magis emas mulai memudar, digantikan oleh kesuraman yang sunyi. Seolah-olah kekuatan logam itu sendiri terlalu kuat, dan di bawah tekanannya, gold core-nya mulai runtuh menjadi kehancuran. Bahkan lorong-lorong ki-nya tampaknya tidak mampu menangani tingkat kekuatan tipe logam seperti itu, dan mulai berantakan. Jika hal-hal berlanjut dengan cara ini, itu hanya akan beberapa saat sebelum Bai Xiaochun hancur dalam jiwa dan raga. Pada saat krisis itu, mata Bai Xiaochun tersentak terbuka, menampakkan tatapan setajam pedang, yang berputar ke klon api. Energi vital mengalahkan apa yang padat. Api menahan logam, dia meraung. Pada saat yang sama, mata klon api berkilau cerah, meledak ke api merah yang melesat ke arah Bai Xiaochun dan bergabung ke dahinya. Seketika, kekuatan logam di dalam dirinya tertahan saat kekuatan api menjalari dirinya. Kekuatan tipe logam di pembuluh ki-nya ditekan, dan kekuatan api menembak ke arah gold core-nya. Gemuruh bisa terdengar ketika kekuatan api berubah menjadi lautan api yang mengelilingi gold core-nya dan kemudian mulai mengalir ke dalamnya. Seketika,
Simbol-simbol magis emas mulai berkilau cerah ketika kekuatan logam digantikan oleh kekuatan api, membuatnya mustahil untuk melukai kor emasnya. Namun, meskipun kekuatan logam telah ditekan, kekuatan api sekarang menimbulkan bahaya bagi gold core-nya. Dalam sekejap mata, gold core-nya menjadi fire core, memancarkan panas yang sangat kuat sehingga Bai Xiaochun segera mulai berkeringat. Seolah-olah ada lautan api yang disegel di dalam dirinya yang begitu kuat sehingga bisa menghancurkan segala sesuatu di daerah itu jika meledak. Sensasi krisis mematikan yang dia rasakan sekarang tidak kurang dari sebelumnya. Bahkan, itu lebih besar. Namun, Bai Xiaochun tetap tenang. Sekarang bukan saatnya kehilangan kendali. Melihat klon airnya, dia berteriak, banyak yang mengalahkan beberapa. Air menahan api. Petik 2 titik. Gemuruh bisa terdengar ketika klon airnya menjadi aliran cahaya biru, di dalamnya adalah setetes cairan biru, setetes yang tampaknya berisi jumlah air yang tak terbatas. Dalam sekejap mata, setetes air telah mencapai Bai Xiaochun, dan bergabung dengannya. Ketika kekuatan air mulai mengalir melalui dirinya, itu menekan kekuatan api sama seperti seember air dingin akan menekan percikan. Dalam beberapa saat, itu mengalir ke Fire Core, namun, sensasi bahaya masih ada di sana. Segera, Bai Xiaochun dipenuhi dengan kekuatan air, dan rasanya seolah-olah dia akan dicairkan. Seolah-olah kekuatan korosif makan di tulangnya, mengisinya dengan rasa sakit yang hebat. Pada saat itu, matanya menjadi sangat merah ketika dia berteriak, yang nyata mengalahkan ilusi. Bumi menahan air. Petik 2 titik. Klon buminya bergabung ke dalam dirinya, menyebabkan kekuatan tipe bumi menyebar ke seluruh tubuhnya. Fokus mengalahkan diseminasi. Kayu menahan bumi. Petik 2 titik. Suara gemuruh yang intens memenuhi dirinya ketika klon kayunya bergabung dengannya. Pada saat ini, dia memiliki semua 5 jenis kekuatan di dalam dirinya. Kekuatan bumi ditekan, dan kekuatan kayu meledak, mengubah intinya menjadi inti kayu. Namun, Bai Xiaochun sama sekali tidak khawatir dengan bahaya yang ia rasakan. Mata bersinar dengan antisipasi, dia berteriak, yang keras kepala mengalahkan yang lembut. Logam menahan kayu. Petik 2 titik. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kekuatan tipe logam yang telah ditekan di dalam intinya meletus, menahan kekuatan kayu. Kemudian, kekuatan kebangkitan logam ditekan oleh kekuatan api, yang ditekan oleh kekuatan air, yang ditekan oleh kekuatan bumi, yang ditekan oleh kekuatan kayu. Siklus yang sempurna diselesaikan di dalam Gold Core Bai Xiaochun, yang mulai berputar dengan kekuatan penuh dari kelima elemen. Ini adalah mengapa Heaven Daonas Chen Soul meminta semua dari 5 elemen jiwa Deva. Dengan satu pun yang hilang, tidak ada siklus lengkap yang akan dibuat, dan orang yang membuat upaya terobosan basis kultivasi akan dihancurkan. Hanya ketika lingkaran besar dari 5 elemen selesai, siklus sempurna akan dibuat. Setelah 9 revolusi lengkap, Bai Xiaochun melolong yang bisa mengguncang langit dan bumi. Saat dia melakukannya, hanya ketika dengan satu ini adalah mengapa Heaven Daonas Chen Soul meminta semua dari 5 elemen jiwa Deva. Dengan satu pun yang hilang, tidak ada siklus lengkap yang akan dibuat, dan orang yang membuat upaya terobosan basis kultivasi akan dihancurkan. Hanya ketika lingkaran besar dari 5 elemen selesai, siklus sempurna akan dibuat. Setelah 9 revolusi lengkap, Bai Xiaochun melolong yang bisa mengguncang langit dan bumi. Saat dia melakukannya, basis kultivasinya mulai tumbuh dengan kecepatan yang menakutkan. Kor emasnya hancur, dan potongan-potongan yang dihasilkan dengan cepat terbentuk bersama-sama, untuk membentuk orang kecil yang persis seperti Bai Xiaochun. Orang kecil itu adalah jiwanya yang baru lahir. Matanya tertutup, dan bersinar dengan 5 warna yang mempesona. Kekuatan 5 elemen melonjak melalui dirinya, dan pada saat yang sama, aura mengejutkan muncul di dalam jiwanya yang baru lahir. Jika ada pembudidaya Nas Chen Soul lain di sini untuk menyaksikan tontonan itu, mereka akan berteriak ketakutan. Bagaimanapun, ketika seorang kultivator biasa menggunakan inti mereka sendiri untuk membentuk jiwa mereka yang baru lahir, itu akan disebut jiwa baru lahir Dao. Akan sulit untuk melihat dengan jelas, hampir seolah-olah itu adalah manusia. Jika seseorang menggunakan jiwa binatang buas untuk menciptakan jiwa yang baru lahir, itu akan lebih jelas terlihat. Selanjutnya, berdasarkan bakat laten dan teknik yang dipraktikkan oleh individu, itu akan terdiri dari kekuatan salah satu dari 5 elemen, logam, kayu, air, api, atau bumi. Selanjutnya, itu akan menghasilkan cahaya ilahi yang berputar di sekitar tubuh.
Secara umum, itu adalah batasnya. Hanya Heaven Daonas Chen Soul yang legendaris yang dapat dianggap sebagai versi sempurna dan sempurna, sejernih kristal, dan dipenuhi dengan cahaya ilahi dari 5 elemen. Cahaya ilahi esensi kehidupan semacam itu tidak dapat ditekan dengan teknik apapun berdasarkan 5 elemen, lebih jauh lagi, ketika dilepaskan, itu bisa menekan semua jenis jiwa yang baru lahir. Apakah mereka orang-orang dari Mortal Dao atau mereka yang diciptakan oleh jiwa binatang buas, mereka semua akan dihancurkan. Kultivator lain dalam tahap kultivasi yang sama dengan ahli jiwa surgawi Dao baru lahir, paling banter, sepertiga kuat. Faktanya, mereka bahkan mungkin sangat lemah sehingga mereka tidak bisa memutar basis kultivasi mereka. Hampir tidak ada jiwa yang baru lahir di seluruh dunia. Ini adalah Heaven Daonas Chen Soul. Saat mata jiwa yang baru lahir itu terbuka, gemuruh guntur besar terdengar di langit di atas Giant Ghost City. CRAAAAAAASH. Pada saat yang sama, ledakan aura surga Dao meletus dari dalam jiwa Bai Xiaochun yang baru lahir, tampaknya berkoordinasi dengan guntur surgawi. Bab 670, tak terkalahkan terhadap jiwa baru lahir Fana Dao. Lingkaran besar dari 5 elemen. Surga Dao jiwa baru lahir. Bai Xiaochun meluap karena kegembiraan. Saat matanya terbuka, dia bisa merasakan bagaimana gold core-nya telah menjadi jiwa yang baru lahir. Orang mungil yang adalah jiwanya yang baru lahir duduk bersila, memancarkan aura suci dan sensasi Dao dari surga. Siapapun yang bisa mengamati jiwa yang baru lahir ini pasti akan sangat terkejut. Fluktuasi tanpa batas bergulir dari jiwa yang baru lahir, melonjak melalui lorong kinya, mengisinya dengan kekuatan yang tak terlukiskan dari basis kultivasinya. Bai Xiaochun menggigil ketika dia melihat sekeliling untuk menemukan semuanya sedikit berbeda dari sebelumnya. Dunia lebih cerah dan lebih berwarna. Dia merasa sangat berbeda, seolah-olah dia telah dibaptis. Faktanya, sensasi tak terbatas yang sekarang ia dapatkan dari basis budidayanya memperkuat fakta. Bahwa dia sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Bahkan, dia sekarang yakin bahwa jika dia bertemu dengan kepala Bai Clan, dia akan bisa menghancurkannya dengan satu serangan telapak tangan. Jadi, ini adalah tahap Heaven Daonas Chen Soul, ya. Sebenarnya, Bai Xiaochun juga bersemangat untuk menyadari bahwa, meskipun sulit untuk diterima, dia kemungkinan besar jauh lebih kuat daripada yang baru lahir Nas Chen biasa penanam jiwa. Dari apa yang bisa dia katakan, hanya nafas di pihaknya yang bisa mengguncang segala sesuatu di daerah itu. Dan tatapan dari matanya bisa menjadi tekanan jasmani yang akan menekan siapapun yang dia lihat. Yang paling penting, perasaan ilahinya sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Sekarang terhubung dengan roh dan jiwanya, dan memungkinkannya untuk melakukan teleportasi kecil. Berapa kisaran indera ilahi aku bertanya-tanya. Bahkan setelah melepaskannya, ia keluar 5 kilometer ke segala arah. Dia bisa merasakan semua yang terjadi di area itu. Namun, dia bisa mengatakan bahwa 5 kilometer bukanlah batasnya, dan mengirimkan beberapa rasa ilahi. Suara gemuruh memenuhi dirinya saat melesat ke jarak 50 kilometer. Bahkan itu tampaknya tidak menjadi batasan. Dia tergoda untuk terus mendorongnya lebih jauh, tetapi pada akhirnya, memutuskan untuk tidak melakukannya. Lagi pula, dia berada di Willlands, dan tidak ingin mendorong terlalu jauh. Menahan diri adalah pilihan paling aman. Sangat kuat, pikirnya, menarik indera ilahi. Pada titik ini, ia merasa jauh lebih kuat dalam semua aspek. Namun, apa yang membuatnya lebih bersemangat dari segalanya sejauh ini adalah ketika dia memeriksa kekuatan hidupnya sendiri. Itu berdenyut dengan sifat mengejutkan yang tak terbatas. Yang segera mendorongnya ke ambang kehilangan kendali emosinya. Kekuatan hidupku, surga, umur panjang aku, ini, bahkan pada tahap awal ini aku dapat mengatakan bahwa aku akan dapat hidup selama ribuan tahun. Dia begitu bersemangat sehingga dia gemetaran secara fisik. Bagaimanapun, mimpinya dalam hidup adalah untuk hidup selamanya, dan meskipun mimpi itu belum terwujud, ia baru saja mengambil langkah besar ke arah yang benar. Gagasan untuk bisa hidup selama ribuan tahun secara instan menyebabkan air mata sukacita mengalir di matanya. Setimpal, itu semua sepadan. Melompat berdiri, dia menengadahkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak, menari-nari kebahagiaan. Tepat ketika dia akan kehabisan dan melakukan beberapa tes untuk melihat seberapa kuat dia, ekspresinya berkedip.
Hal-hal belum berakhir, pikirnya. Pada saat itu, dia bisa tahu bahwa transformasinya belum berakhir. Basis kultivasinya telah menerobos, namun, dia masih memiliki inti lain di dalam dirinya, yang sekarang pecah. Itu adalah inti Raja Surgawi abadinya. Ini adalah inti yang dibentuk dengan mencapai tingkat ketiga dari Kodeks Kematian. Kekuatan yang perlahan-lahan menumpuk di dalam dirinya saat dia berlatih tingkat ketiga sekarang menyebabkan Raja Inti Surgawinya yang abadi hancur berantakan. Pada titik ini, mata Bai Xiaochun bersinar dengan cahaya terang. Aku bisa meminjam kekuatan yang dihasilkan oleh terobosan basis kultivasi aku untuk menghancurkan belenggu tingkat ketiga. Dia dengan cepat kembali bersila. Dia telah mendorong heks kematiannya ke tingkat lingkaran besar sampai ke titik melakukan kontak dengan belenggu. Sekarang setelah basis budidayanya telah menembus, dan inti Raja Surgawinya yang abadi hancur berantakan, kekuatan hidupnya mulai melonjak dengan kekuatan yang luar biasa. Gemuruh. Sebuah getaran mengaliri dirinya, dan tiba-tiba ia merasakan bahwa 3 gunung besar bersandar di pundaknya. Itu menunjukkan bahwa ada 3 belenggu yang tersisa, belenggu yang membatasi kekuatan tubuh kedagingannya. Sekarang, dengan kekuatan hidupnya yang berkembang, dan dengan intinya hancur berantakan, sudah waktunya untuk menghancurkan gunung ketiga dan menembus belenggu itu. CRAAAASH. Gemuruh. Suara gemuruh memenuhi dirinya ketika dia memanfaatkan kekuatan hidupnya dan energi yang dihasilkan oleh inti Raja Surgawi yang sedang runtuh. Itu menciptakan ledakan energi yang tak tergoyahkan yang dia kirimkan langsung ke belenggu. Suara retakan segera mulai berdering, dan dia bisa merasakan gunung itu hancur berkeping-keping. Seperti yang terjadi, belenggu lenyap. Dia segera merasa jauh lebih santai daripada sebelumnya, dan pada saat yang sama, bisa merasakan kekuatan tubuh kedagingannya membubung ke atas. Kekuatan menjalari dirinya saat pertarungannya meningkat pesat. Dia dengan bersemangat bangkit berdiri dan mengambil langkah ke depan, di mana ledakan sonik bergema, dan dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada beberapa lusin meter jauhnya. Tubuh kedagingku dapat menembus langsung ke udara. Roh-roh melonjak, dia melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa saat yang lalu, dia tidak menggunakan jiwanya yang baru lahir untuk berteleportasi, melainkan, telah menembus udara dengan tubuh kedagingannya, menghasilkan hasil yang hampir sama persis. Jika ada orang di sini untuk menyaksikan masalah ini, mereka akan terkejut. Lagi pula, ketika para ahli Nas Chen Sol berkelahi, fakta bahwa mereka dapat berteleportasi adalah sangat penting, dan itulah sebabnya banyak metode yang sering digunakan untuk mencegah teleportasi. Namun, metode seperti itu tidak akan berguna melawan Bai Xiaochun. Dia bisa menggunakan tubuh kedagingannya untuk berteleportasi. Pada saat ini, dia tidak kuat dalam arti kata yang sederhana. Dia kuat dalam mode yang benar-benar mengejutkan. Dia bisa menghancurkan siapapun di tahap Mortal Dawn Nas Chen Sol, tidak peduli teknik apa yang mereka gunakan untuk melawannya. Bahkan, seseorang dengan jiwa baru lahir Dao, bahkan setengah langkah ke alam dewa, bisa dengan mudah dihancurkan. Bahkan jika dia bertemu dengan seseorang yang telah menggunakan jiwa binatang buas untuk mencapai lingkaran besar tahap jiwa Nas Chen, dia bisa dengan mudah mengalahkan mereka. Itu akan sama dengan seseorang seperti itu di pertengahan tahap Nas Chen Sol. Satu-satunya orang yang mungkin menyebabkan masalah baginya adalah seseorang setengah langkah ke alam Deva, yang telah mencapai lingkaran besar dari Nas Chen Sol menggunakan jiwa Deva Beast. Dan juga memiliki beberapa kartu truf unik untuk digunakan. Bai Xiaochun tidak pernah berkelahi dengan seseorang yang setengah langkah ke alam Deva dan telah menggunakan jiwa binatang buas untuk mencapai tingkat itu. Namun, dia masih yakin bahwa dia akan bisa menang melawan mereka. Mampu menghancurkan seseorang, dan hanya mengalahkan mereka, adalah dua hal yang sangat berbeda. Menghancurkan seseorang tidak membutuhkan perlawanan, sedangkan mengalahkan seseorang memang demikian. Selanjutnya, Bai Xiaochun, saat ini hanya dalam tahap awal Nas Chen Sol. Jika dia mencapai lingkaran besar, maka dia akan menjadi lebih kuat daripada dia sekarang. Aku benar-benar terlalu kuat. Menepuk-nepuk dadanya, dia memeriksa basis budidayanya, hati dipenuhi dengan antisipasi yang hampir tidak terkendali. Bai Xiaochun mulai tertawa terbahak-bahak pada sensasi bisa terlihat jijik dari sudut matanya pada semua ciptaan. Sambil mengibas-ngibaskan lengan bajunya, dia dengan bangga berkata, mulai sekarang, tidak ada satu orang pun di bawah panggung Nas Chen Sol yang berani mengangkat suaranya kepada aku.
Setelah bersenang-senang dalam sensasi untuk waktu yang lama, dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian berpikir tentang tingkat keempat dari kodeks kematian. Dan antisipasi terbakar naik di dalam hatinya. Sayang sekali aku tidak memiliki teknik level jiwa baru lahir saat ini, gumamnya. Tapi setidaknya aku punya teknik tubuh jasmani untuk berlatih. Tingkat keempat dari kodeks kematian adalah tulang kematian. Dengan itu, dia memikirkan kembali pengenalan kodeks kematian, yang menggambarkan 5 tingkat kulit, daging, tendon, tulang, dan darah. Semakin dia memikirkannya, semakin dia mengantisipasi untuk membuat lebih banyak kemajuan. Bagaimanapun, level Unding Bones melibatkan pemurnian semua tulang dalam tubuh seseorang. Itu akan menyebabkan peningkatan pertahanan dan kekuatan yang lebih besar, transformasi yang mengguncang surga, yang menghancurkan bumi yang membuatnya merasa sangat bersemangat. The Unding Skin fokus pada pertahanan. The Unding Flash adalah tentang kekuatan. Tendon kematian adalah untuk kecepatan. Dan tulang kematian menggabungkan pertahanan dan kekuatan bersama untuk mencapai tingkat yang mengejutkan. Terguncang, dia memikirkan kembali informasi tentang tulang kematian, yang dipecah menjadi 4 sub-level, masing-masing dari yang selanjutnya dibagi menjadi 9 strata. Tulang temperet, tulang bertenaga, tulang surgawi, tulang mati. Tulang temperet melibatkan transformasi penuh tubuh, yang mengarah pada peningkatan pertahanan yang eksplosif. Tulang bertenaga meningkatkan kekuatan keseluruhan seseorang ke tingkat yang menggetarkan dan menggetarkan bumi. Tulang surgawi memadukan kekuatan dan pertahanan, memungkinkan untuk mengguncang semua ciptaan. Terakhir adalah tulang kematian. Dengan mengolah ke tingkat itu, bahkan jika jiwamu lenyap, tulangmu tidak akan pernah lenyap. Jiwa bisa binasa, tetapi tulangnya tidak akan mati. Itu sangat cocok dengan tekniknya. The Foraying Life Forever Technique. Aku mempraktikkan Undex Codex, yang berfokus pada aspek-aspek abadi dari Forever Life Forever Technique. Gerak pemikiran ini segera membawanya ke tingkat terakhir dari kodeks kematian, The Unding Blood. Apa yang mendorongnya ke tepi kegilaan adalah fakta bahwa deskripsi darah abadi memiliki kata-kata penutup yang mengatakan, dengan satu tetes darah, tubuh dapat dibentuk kembali. Aku pasti harus menyelesaikan menumbuhkan tulang kematian. Lalu aku bisa beralih ke darah abadi. Dengan itu, dia mulai meninjau teknik rahasia dari tulang abadi. Setiap level dari kodeks kematian datang dengan sihir rahasia yang unik. 3 yang pertama adalah genggaman penghancur tenggorokan, bash mengguncang gunung, dan heks abadi. Semuanya terbukti sangat berguna. Lebih jauh lagi, saat dia terus mengembangkan tulang kematian, mereka akan terus menjadi bagian dari gudang senjatanya. Kepalan kaisar yang tidak mati. Kekuatan tubuh daging menemukan fondasinya di tulang, dan dilepaskan melalui kulit. Dengan memberkati kekuatan itu dengan sihir rahasia, itu menjadi sangat eksplosif sehingga bisa mengguncang surga dan mengguncang bumi. Kekuatan luar biasa itu melampaui genggaman penghancur tenggorokan dan bash mengguncang gunung. The Unding Bones adalah level lain, dan itu sama dengan Fist Kaisar Unding. Setelah mencapai strata ketiga dari level tulang temperet, seseorang bisa melepaskan 2 kali lipat kekuatan dasar dari tinju kaisar yang tak mati. Pada tingkat Powered Bones, kekuatan itu akan meningkat menjadi 3 kali lipat. Dengan Heavenly Bones itu 4 kali lipat, dan pada level Unding Bones, 5 kali lebih kuat. Secara teoritis, sebenarnya tidak ada batasan seberapa kuat tinju kaisar kematian bisa. Itu hanya dibatasi oleh keterbatasan tubuh itu sendiri. Itu adalah tinju kaisar yang tak mati. Sihir rahasia tingkat keempat dari kodeks kematian. Kuat dan luar biasa, itu bisa mengguncang semua ciptaan.